Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah rahimakumullah, tak hentinya kita memanjatkan puja dan puji sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan selalu bersyukur Allah golongkan kita semua dalam kelompok hambanya yang pandai bersyukur. Salawat berangkikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Harapan kita semua tergolong pengikut baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa dalam kajian fikih. Dan dalam pembahasan mulai bulan ini hingga nanti pada akhir, kita akan mengangkat pembahasan seputar fikih pernikahan. Tentunya pemilihan topik ini didasarkan pada banyak sekali pertimbangan. Pertama, tidak ada satupun pembahasan tentang hukum muamalah di dalam Al-Quran yang lebih banyak kita jumpai ayat menjelaskan dengan detail sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita aturan-aturan dalam berumah tangga. Ini menunjukkan satu pesan penting kepada kita, bahwasanya tidak akan dianggap kita ini berislam secara kafah. Kalaupun mungkin ibadah kita sudah kita laksanakan dengan baik. Sudah sholat, sudah puasa, sudah haji. Tapi ketika seorang mengabaikan aturan-aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, bagaimana seharusnya kita membina keluarga dan rumah tangga, berarti kita mengabaikan bagian besar dari ayat-ayat Al-Quranul Karim dan apa yang menjadi petunjuk dari Allah untuk kita jalankan dalam kehidupan. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat pertimbangan kedua, di antara tantangan yang paling berat dihadapi umat Islam, khususnya pada masa saat ini, adalah tantangan yang dihadapi secara khusus rumah tangga muslim. Rumah tangga muslim, kalau kita mencoba untuk membandingkan apa yang menjadi tantangan dihadapi suami, dihadapi istri, dihadapi ayah, dihadapi ibu, dihadapi anak, bagaimana tetap mampu menjaga identitas keluarga muslim sebagaimana yang Allah ridhoi, khususnya di zaman sekarang. Ini betul-betul tantangannya bisa saya katakan berkali-kali lipat dibanding dengan tantangan yang mungkin ditemukan di waktu-waktu sebelumnya. Kenapa? Memang kita melihat salah satu celah penting yang digunakan oleh mereka yang ingin menghancurkan peradaban Islam dalam kehidupan, salah satunya apa? Bagaimana menjadikan rumah tangga di tengah-tengah umat Islam ini menjadi institusi yang rapuh. Dan saat ini
Apa yang menjadi penyakit-penyakit sosial yang ada di masyarakat non-muslim, udah sangat lumrah kita temukan penyakit yang sama di tengah-tengah umat Islam. Kalau dulu orang mengatakan, oh di tengah masyarakat Islam tak ada yang namanya seks bebas, pergaulan bebas, hamil di luar nikah, selingkuh, perceraian yang tinggi. Sekarang kalau kita lihat, hampir bisa dikatakan semua problematika sosial, khususnya yang menyangkut kehidupan rumah tangga, itu juga dihadapi oleh umat Islam secara khusus. Maka dari itu, menjadi penting bagi kita. Bukankah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mufakhirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah pasangan kalian yang subur dan bisa memberikan keturunan yang banyak, kata Rasul. Sesungguhnya aku nanti pada hari kiamat akan bangga kepada umatku. Tentunya Rasulullah SAW tidak mungkin bangga ketika melihat umatnya banyak anak-anak terlantar, banyak anak-anak korban broken home, banyak anak-anak tak terurus. Kenapa? Karena cekcok dalam rumah tangga antara kedua orang tuanya. Nah, ini menjadi pertimbangan tentunya. Belum lagi kalau kita lihat, betul-betul dikatakan orang yang ingin mempertahankan dan menjaga rumah tangganya, khususnya di masa seperti saat ini, seperti orang yang memegang bara api. Kalau kita pegang bara api yang panas, bagaimana cara kita memegangnya? Kita nggak mungkin menggenggamnya kuat-kuat. Ketika kita menyentuh satu objek yang panas, kita dalam kondisi menyentuh, melepas, menyentuh, melepas. Begitulah beratnya bagaimana kita menegakkan komitmen aturan-aturan Allah dalam berumah tangga. Jamaah rahimakumullah, yang pertama ingin disampaikan di kesempatan kali ini, menikah dan mencari pasangan yang tepat, dengannya kita membentuk rumah tangga, ini merupakan bagian dari tanda kebesaran Allah di alam semesta. Jadi kalau kita lihat sekeliling kita, apa aja tanda kebesaran Allah? Banyak. Penciptaan langit bumi, pergantian siang dan malam, turunnya hujan, hembusnya angin. Tapi di antara tanda kebesaran Allah apa? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan dari jenismu pasangan untukmu. Untuk apa? Supaya kau bisa merasa tenang dan tentram bersamanya. Kemudian Allah ikat kalian berdua dengan rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada bagaimana terhubungnya ikatan antara seseorang dengan pasangan hidupnya, di dalamnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mau berpikir. Jadi ketika kita tidak mensyukuri nikmat berumah tangga atau tak paham apa yang menjadi hikmah dan tujuan kenapa Allah suruh kita berumah tangga, ini salah satu bukti kita tak kenal sama Allah. Kalau kita kenal sama Allah, kita bisa kenal Allah lewat bagaimana kita mengenal pasangan kita. Jamaah rahimakumullah, ada ungkapan menarik pernah disampaikan Imam Al-Hasanul Basri. Beliau pernah katakan begini, aku mengetahui bagaimana kedudukanku di hadapan Allah
dari akhlak pasanganku terhadapku. Ya, kalau kita kebetulan dapat pula pasangan yang mungkin banyak menuntut, cerewet. Nah, ini boleh jadi lewat pasangan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Kita bisa mengukur akhlak kita. Siap nggak kita sabar? Kalau dapat pasangan luar biasa, penyabar, pengasih, amanah, kita mau diukur seberapa besar tingkat kesyukuran kita mendapatkan pasangan yang mungkin kalau kita banding-bandingkan dengan tampang kita, penghasilan kita, ya mungkin ya dia lebih berhak untuk mendapatkan yang lebih baik dari kita. Tapi begitulah. Maka dari itu, mengenal pasangan ini bagian dari bagaimana cara kita menguatkan komitmen kita. Makanya saya selalu katakan, Rasulullah SAW saat khutbah terakhir di haji perpisahan mengingatkan para suami, wahai para suami, perlakukanlah istri kalian baik. Kenapa? Ya, kalian ini dihubungkan dengan akad, di mana akad itu esensinya adalah bagaimana kita berjanji kepada Allah. Maka dari itu, di sini penting sekali tidak kita temukan satupun agama yang menganjurkan para penganutnya untuk menikah sebagaimana anjuran menikah yang kita temukan dalam Islam. Pertama, Rasulullah SAW anggap menikah itu adalah bagian dari sunnahnya. An-nikahu sunnati faman lam ya'mal bisunnati falaisa minni. Menikah itu ya bagian dari sunnahku. Siapa yang membenci menikah dengan sengaja tak mau menikah, apapun alasannya, apalagi alasan-alasan semata-mata karena faktor materi, karena faktor ini, faktor itu, tak menikah dia, maka Rasulullah sampai mengancam, falaisa minni, dia bukan dari kelompokku. Bagaimana dalam sebuah hadis sahih diceritakan, 3 sahabat Rasul datang, ketiganya ini luar biasa ibadahnya. Jamaah luar biasa ibadahnya. Mereka datang menghadap Nabi, mau bertanya, ibadah Nabi di rumah macam mana? Dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu puasa, tapi beliau bangun sahur. Rasulullah itu bangun tengah malam untuk tahajud, tapi beliau juga tidur. Bahkan Rasulullah menggilir malam untuk para istri-istrinya. 3 sahabat tadi mengatakan, kalau begitu kehebatan kita dari Nabi. Aku puasa tak buka-buka. Yang kedua menjawab, oh aku sholat malam tak tidur-tidur. Yang ketiga bahkan mengatakan, aku supaya dekat dengan Allah tak kawin-kawin. Ketika Rasulullah mendengar penjelasan dari 3 sahabat tadi, apa kata Nabi? Langsung setelah sholat asar, Nabi kumpulkan para sahabat di masjid, dan Nabi mengatakan, sesungguhnya akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah, paling takut kepadanya, tapi aku puasa, aku juga sahur. Aku sholat malam, aku juga tidur. Dan aku menikah. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan bagian dari kelompokku. Ini yang pertama. Jadi, meninggalkan nikah dengan sengaja berarti kita menolak sunnah Rasulullah. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, bagaimana menikah itu dianggap dalam Islam sebagai upaya kita sebagai muslim menyempurnakan agama kita. Kalau mau dihitung apa saja poin-poin perintah dan larangan dalam agama, banyak kali. Baik yang berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan jual beli, berkaitan dengan pidana, berkaitan dengan hubungan muslim dengan yang lain, muamalah. Namun Rasulullah mengatakan, siapa yang menikah, maka sesungguhnya dia telah
menyempurnakan setengah agamanya. Hendaklah dia menjaga setengah bagian yang lain. Berarti, ini maknanya apa? Kalau kita anggap ada ratusan ribu perintah dan larangan Allah dalam hidup ini, setengah dari perintah dan larangan itu terwujud lewat menikah. Orang cerita tentang sabar, belum terbukti sabarnya kalau belum nikah. Orang cerita pandai bersyukur, belum teruji pandainya dia dalam bersyukur kalau belum menikah. Orang cerita tentang tawakal, belum terbukti ketawakalannya belum menikah. Jadi hampir banyak sekali poin-poin yang diperintahkan Allah kepada kita, justru dengan kita menikah terbuka pintu dan peluang untuk kita wujudkan itu semua. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, para ulama menjelaskan salah satu dosa besar dan amalan yang paling dilarang dalam Islam adalah melakukan perbuatan zina. Allah bukan mengatakan dalam Quran, jangan kalian berzina. Tidak. Allah nggak katakan itu. Tapi yang Allah katakan, wala taqrabu az-zina. Jangan dekati zina. Artinya apa? Zina itu ada pendahuluannya, ada pertengahannya, ada akhirnya. Gak ada orang berzina ketika di awal langsung berzina. Nah, selalu yang namanya perselingkuhan, yang namanya seks bebas, yang namanya zina, itu ada tahap pendahuluannya. Dari kenalan, bincang-bincang berduaan, berujung kepada hal-hal yang diharamkan. Makanya di sini kalau kita melihat larangan berzina ini sejalan dengan perintah untuk menikah. Kenapa? Karena Bapak Ibu, orang yang tidak menikah maka potensinya jatuh kepada zina berkali-kali lipat dibanding orang yang menikah. Walaupun ya kadang-kadang yang menikah pun ada juga yang berzina. Makanya hukuman zina itu ada hukuman zina bagi bujang, orang yang belum menikah, ada hukuman zina bagi yang sudah menikah. Hukuman bagi yang sudah nikah itu berat. Dirajam, lempari batu sampai mati. Kalau dia berzina, kenapa? Belum menikah. Dicambuk satu sekali, sama diasingkan. Itulah aturan dalam fikih jinayat. Nah, tapi ini menunjukkan pada kita satu fakta penting, bahwasanya apa? Menikah bagaimanapun adalah wija. Ini salah satu filter, benteng kita. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, wahai pemuda-pemudi, barang siapa yang udah siap untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Sesungguhnya menikah itu lebih menjaga pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia banyak berpuasa. Sesungguhnya puasa itu memberikan kemampuan bagi seorang untuk dapat mengendalikan hawa nafsunya. Nah, jadi ini menarik sekali. Kalau kita berjalan-jalan, Bapak Ibu, ada gardu listrik bertegangan tinggi. Yang ditulis di situ, himbauan bukan jangan sentuh, tapi jangan mendekat. Kenapa? Mendekat saja, tegangan tinggi itu, belum lagi kita sentuh, bisa menyetrum kita. Apalagi kita sentuh. Begitulah. Zina termasuk di antara dosa yang punya daya tarik yang sangat tinggi. Apalagi kalau kita lihat zaman sekarang, ini sama seperti dikatakan Nabi dalam sebuah hadis. Kita ini hidup di zaman, alhamdulillah, yang berhijab banyak. Tapi di sisi lain, nisaun, ariyatun, kasiyatun, mumilatun. Ada wanita berpakaian, tapi seperti tak berpakaian. Berlenggak-lenggok mempertontonkan keindahan tubuhnya kepada yang lain.
saya selalu katakan, tidak ada satupun ibadah yang lebih utama di masa sekarang ini bagi seorang wanita muslimah yang punya komitmen dengan agamanya melebihi ibadah menjaga auratnya. Kenapa? Kita sekarang di era media sosial. Seorang terkesan seperti sudah Allah cabut darinya rasa malu. Kondisi yang dalam agama tak boleh dia berpakaian seperti itu kecuali di hadapan suaminya. Sekarang sudah jadi konsumsi publik yang banyak. Maka dari itu, di sini kita perhatikan. Kalau di masa Nabi saja, para ulama mengatakan menikah itu dekat kepada hukum yang disebut dengan sunnah. Apabila orang yang bersangkutan tidak khawatir dirinya jatuh pada perzinahan, masih mampu dia kontrol. Bagaimana pula dengan zaman sekarang, di mana yang memicu seseorang, belum lagi kalau kita lihat fakta-fakta dan angka-angka yang cukup mengkhawatirkan bagi kita. Ini kalau dulu mungkin orang di atas usia bisa dikatakan di atas 17 tahun ke atas baru mulai mencari hal yang seperti itu. Ini bayangkan dengan keterbukaan informasi yang kebablasan, ini bahkan anak-anak SD pun sudah dapat mengakses hal-hal yang sangat tidak pantas untuk kemudian bisa untuk ditonton dan diperlihatkan. Jamaah rahimakumullah. Maka dari itu saya katakan, bagaimana dalam konteks saat ini merupakan bagian tanggung jawab bersama kita. Kenapa? Karena kalau mau menghancurkan satu umat, mau menghancurkan satu generasi, mudah saja. Salah satunya apa? Hancurkan institusi keluarganya. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita memperhatikan apa yang menjadi tantangan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tantangan ini harus mampu dihadapi oleh umat Islam secara bersama-sama. Ada sebuah ayat di dalam surah An-Nur, di mana ayat ini cukup menarik untuk kita bahas dalam kaitan dengan anjuran menikah ini. Apa kata Allah? Wa ankihul ayama minkum wassalihina min min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Nikahkanlah orang-orang yang belum punya pasangan di antara kalian, baik dari laki-laki ataupun dari perempuan. Sekiranya mereka miskin, tak mampu untuk menikah, niscaya Allah akan kayakan mereka dengan karunia-Nya. Ini janji Allah di surah An-Nur. Jamaah rahimakumullah, redaksi yang Allah sebutkan dalam ayat yang tadi saya bacakan, nikahkanlah orang-orang yang belum punya pasangan di antara kalian. Ini pembahasan di kalangan para ulama. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala seru lewat ayat ini? Nikahkanlah orang yang belum punya pasangan. Ayat ini tujukan untuk siapa? Para ulama sepakat mengatakan ayat ini menyasar 3 kelompok. 3 kelompok. Pertama, ayat ini ditujukan kepada para orang tua. Para orang tua. Kita tahu, bagi seorang ayah yang punya anak perempuan, bagian dari tanggung jawab orang tua adalah bagaimana anaknya itu dia serahkan untuk dia nikahkan dengan lelaki yang bertanggung jawab, yang dia ridhoi akhlak dan agamanya. Coba bayangkan seorang ayah yang dia didik anaknya baik-baik, tiba-tiba anak itu jatuh kepada pasangan hidup yang gak benar.
Bayangkan seberapa besar kesedihan orang tua itu terhadap nasib anak perempuan. Makanya dikatakan, siapa yang Allah karuniakan kepadanya 2 anak perempuan, kemudian dia didik anak perempuan itu dengan sebaik-baiknya, maka anak perempuan tadi menjadi jaminan bagi ayah dan ibunya untuk masuk surga. Jadi gak lepas tanggung jawab orang tua. Bukan anaknya milih pasangan sendiri, sudah. Selama udah bawa mobil, ada kerjaan, ya sudah. Seakan-akan itu saja yang dibutuhkan. Jamaah rahimakumullah. Kenapa? Karena banyak kalau kita lihat realitas saat ini. Yang terjadi, apa yang dikhawatirkan Rasul mulai muncul. Apa yang dikatakan Nabi? Idza ja'akum man taradawna anhu dinahu wa khuluquhu fazawwiju wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau datang seorang pemuda, kau ridhoi agamanya, kau ridhoi akhlaknya, meminang anak perempuanmu, maka nikahkanlah anak perempuanmu dengan pemuda itu. Sekiranya tidak kau lakukan, akan terjadi kerusakan besar di muka bumi, kata Rasul. Semata-mata lihat, ini kerjanya pun belum jelas. Walaupun anak itu, jadi ketika datang seorang yang miskin, di sini bukan berarti dia akan terus miskin. Dengan agamanya, dengan akhlaknya, dengan skill yang dia punya. Ketika dia sempurnakan ikhtiarnya itu dengan menikah, harus kita yakin menikah ini adalah jalan dengannya Allah bukakan pintu rezeki. Ya, kadang-kadang kita pun harus jujur juga. Berapa banyak dari kita mungkin sekarang kaya, tapi waktu menikah dulu pun tak punya apa-apa juga. Merintis dari awal. Begitulah janji Allah. Makanya dikatakan ada 3 kelompok manusia Allah pasti akan tolong. Pertama, orang yang mau menikah demi menjaga kehormatannya. Pasti Allah tolong. Yang kedua, seorang budak hamba sahaya yang ingin dimerdekakan. Pasti Allah tolong. Ya. Dan yang ketiga, seorang pemimpin yang ingin menegakkan kebenaran dan keadilan. Pasti Allah tolong. Nah, jadi di sini harus kita pahami, ya, bagaimana ya para orang tua. Karena kalau kita lihat zaman sekarang, apalagi realita beberapa saat ini, ya, ada beberapa tempat adatnya itu memang mahar gak mahal, tapi uang hangusnya yang mahal. Ya, kadang-kadang lebih memberatkan dibandingkan yang wajib. Oke, maharnya nggak apa, seperangkat alat sholat, tapi uang hangus sekian puluh atau bahkan sekian ratus juta. Bayangkan kalau kita lihat dengan sekarang naiknya harga emas, ini juga semakin menjadi faktor penghambat orang untuk menikah. Beberapa suku ya disyaratkan minimal mahar sekian mayam emas. Nah, dengan harga 1 gram saja sudah 1 juta hampir 200. Nah, ini tentunya akan menjadi kendala besar yang perlu untuk diperhatikan. Jadi di sini pertama ada tanggung jawab wali dari wanita. Termasuk ada tanggung jawab dari orang tua dari laki. Yang namanya anak laki-laki, apalagi di awal karirnya, ya mungkin masih punya keterbatasan. Rumah belum punya, kendaraan pun masih seadanya. Ketika orang tua, Allah lapangkan rezeki, di antara bentuk kebaikan yang dapat diberikan orang tua untuk anaknya yang mau menikah. Orang tua kasih modal. Entah diberikanlah, dengannya si anak bisa menyewa untuk beberapa bulan ke depan sampai ekonominya itu membaik, atau bahkan dikasih tanah kalau memang punya kemudahan untuk itu. Nah, ini perlu. Kenapa? Karena kalau masing-masing orang tak memikirkan itu, saat ini di saat angka perkawinan terus berkurang, justru angka
perceraian dan gugat cerai terus bertambah. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah rahimakumullah. Siapa yang disuruh Allah lewat ayat ini? Nikahkanlah orang yang belum punya pasangan di antara kalian. Ayat ini dalam pandangan para ulama ditujukan kepada masyarakat. Semua kita yang tahu ada orang belum menikah, ada tanggung jawab moral dan material untuk membantu dia menikah. Makanya kita nggak ragu, banyak orang kalau ngantarkan jenazah, oh rame orang pergi. Padahal tidak kurang dari pahala mengantarkan jenazah, jadi mak comblang orang untuk menikah. Ini juga bagian dari amal ibadah yang cukup besar. Ada sebuah hadis sahih disampaikan Rasulullah, tidaklah seseorang itu berjalan untuk mempertemukan dua orang agar dapat menikah, kecuali tiap langkahnya itu sama seperti ibadah setahun yang diisi siangnya dengan puasa, malamnya dengan sholat malam. Kan luar biasa. Dan ini juga lah kalau kita perhatikan apa yang menjadi tradisi dan kebiasaan para sahabat Nabi dulu. Dulu ada sahabat Nabi namanya Robi'ah al-Aslami. Ini termasuk sahabat Nabi yang miskin. Saking miskinnya, kalau dia melamar perempuan manapun ditolak terus. Nabi Muhammad udah lihat, ini anak bagus sekali agamanya, akhlaknya, sholatnya, kesungguhannya dalam berusaha dan bekerja. Ketika itu Nabi bertanya, Robi'ah, kenapa kau tak nikah? Dijawab oleh Robi'ah, wahai Rasulullah, aku belum mampu untuk memenuhi tuntutan dari pernikahan itu. Nabi diam kali pertama. Jumpa lagi setelah beberapa pekan, tanya lagi, Robi'ah, kau kenapa nggak nikah? Dijawab lagi dengan jawaban yang sama. Kali ketiga, Rasulullah jumpa lagi dengan Robi'ah. Apa kata Nabi? Robi'ah, kau mau menikah? Mau Rasul, tapi aku tak punya. Apa yang dengannya aku dapat menikah? Apa kata Nabi? Kau pergi ke kampung fulan, temui keluarga fulan, katakan Rasulullah mengutusku untuk aku meminang anak perempuan di rumah ini. Yang terjadi apa? Berangkatlah Robi'ah. Dia tempuh beberapa ratus kilo untuk menuju kampung yang dipesankan Nabi. Sampai di sana diterima bagus sekali oleh calon mertuanya. Nggak banyak tanya, ditengoknya akhlak. Marhaban bi Rasulillah. Selamat datang untuk utusannya Rasulullah. Begitu tahu Rasulullah menyuruh pemuda ini nikah dengan anak perempuannya, nggak ditanya lagi berapa, berapa kau bayar, tidak, dinikahkan. Sehingga pulanglah Rabi'ah, dia malu, disampaikan Rasulullah, tak pernah kulihat orang lebih mulia daripada calon mertuaku itu. Berapa diminta mahar, kata Nabi? Gak ada dimintanya pun apa-apa. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, kami tak akan biarkan kau menikah tanpa mahar, Rabi'ah. Apa kata Rasul? Mana yang punya emas-emas kecil, kumpulkan sini. Sampailah ada satu, ya, disebutkan nuat minaz zahab. Ya, bentuk kecil dari emas. Kau jadikan ini sebagai maharmu, kata Rasul. Makanya, berapa banyak sahabat Nabi yang miskin? Ketika maharnya itu apa? Ajarkan dia surah Al-Baqarah. Maharnya apa? Bekerja kepada mertuanya untuk sekian tahun. Dan inilah prinsip yang diajarkan oleh Al-Quran. Di saat Nabi Musa jumpa dengan orang soleh di kota Madian, orang soleh itu nawarkan anak perempuannya. Aku mau nikahkan kau dengan salah seorang dari putriku. Musa ketika itu, jangankan ada kerjaan, tempat tinggal pun tak ada. Namanya dia baru keluar dari Mesir. Tapi apa? Kata calon mertuanya, wa ma uridu an asyukka alaik. Aku tak ingin memberatkanmu. Kita tahu
Menantu Rasulullah Ali bin Abi Thalib ini termasuk sahabat Nabi yang miskin. Ketika Ali memberanikan diri datang menghadap Rasulullah, mau meminang putri Nabi Fatimah. Fatimah ini putri Nabi yang paling dicintai Rasul. Paling mirip mukanya dengan Rasul ya Fatimah dibanding semua anak Nabi yang lain. Artinya apa? Ini kalau ya tidak ada keberanian pada Ali agak berat juga karena dari sisi dana pun Ali tidak punya. Tapi apa yang terjadi? Ditanya oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ali, udah siap kau untuk pesta? Ali diam aja karena belum ada uang. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, dariku 1 ekor kambing. Sahabat yang lain mengatakan, dariku sekian ekor. Akhirnya apa? Bantuan dari sesama masyarakat membuat biaya yang seharusnya besar dan berat ini ringan. Nah, ini tanggung jawab masyarakat, jamaah rahimakumullah. Makanya di zaman keemasan Islam ada namanya wakaf untuk calon pengantin. Ada wakaf. Bahkan ketika dana zakat itu berlebih, diberikan kelebihan dana zakat pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Apa kata Umar? Udah dibagikan ke semua orang miskin, udah berlebih, orang miskin pun nolak lagi zakat, saking udah banyak duit. Apa kata Umar? Cari mana anak muda yang mau nikah, tak ada biaya, keluarkan dari zakat. Makanya kalau kita lihat di beberapa negara Arab petrodolar, di Saudi, di Qatar, di Emirat Arab, di Kuwait, ini memang pendapatan per kapita tinggi, tapi mahar di sana pun tinggi sekali. Sehingga anak-anak muda pun banyak tak bisa menikah cepat. Udah usia di atas 40 baru nikah, baru ada duit. Sehingga dibuatlah yang namanya sundukuz zawaj, kotak. Siapa mau masyarakat berpartisipasi kasih donasi bantuan, memudahkan orang, selain dibuat nikah massal, biar biaya agak lebih ringan, nah ini juga bagian tanggung jawab masyarakat. Nah, makanya ini yang perlu berapa banyak organisasi-organisasi kemasyarakatan. Cuma takut kita, kalau ormas udah sibuk ngurus tambang, tak mikir lagi dia untuk mengurus yang seperti ini. Jamaah rahimakumullah, ini penting sekali tanggung jawab kita. Barulah yang ketiga, ayat wa ankihul ayama minkum. Sepakat para ulama mengatakan ayat ini juga ditujukan untuk kepada pemerintah ulil amri. Jadi pemerintah, begitu angka perzinahan meningkat, betapa besar tanggung jawab seorang presiden di hadapan Allah. Kenapa? Satu sisi dihimbau orang jangan cepat nikah. Di sisi lain, tempat-tempat maksiat dan berzina dibuka lebar. Jamaah rahimakumullah. Zina akan hilang dengan sendirinya kalau nikah itu difasilitasi. Tapi bisnis esek-esek, bisnis perzinahan akan tumbuh subur di mana orang mencari yang halal justru dipersulit. Coba bayangkan kalau dia berzina yang gak ada tanggung jawab, berapa ratus ribu udah dapat. Sedangkan mau nikah, maharnya berapa, uang musnya berapa, pestanya berapa. Dan tak jarang demi gengsi, siap pesta, kena kejar oleh pinjaman online. Kenapa? Mau bergaya dia di pesta gedung yang besar. Nah ini kan termasuk problem. Kenapa? Orang nggak tahu mana prioritas, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang boleh. Seakan-akan pesta di gedung, undangan sampai ribuan orang, itu wajib. Kenapa? Malulah saya kalau nggak ngundang orang banyak. Padahal di luar batas kemampuan dirinya. Ini yang perlu dipahami. Di sisi lain, sudah selayaknya tentunya pemerintah bukan hanya mempersulit orang untuk menikah dengan alasan pernikahan dini sebab utama bercerai. Bukan itu. Menikah 40 tahun pun tanpa adanya kedewasaan dan persiapan untuk berumah tangga,
nggak bisa juga bertahan lama rumah tangga tersebut. Makanya dalam agama, jamaah rahimakumullah, kedewasaan itu nggak dikaitkan dengan umur. Ada orang 40 tahun masih macam anak-anak juga. Ada orang 17 tahunan, tapi berpikir sudah matang dia. Siap memikul tanggung jawab. Nah, disinilah. Kalau kita perhatikan, universitas, sekolah, menyiapkan lulusan yang siap jadi arsitek, siap jadi dokter, siap jadi ekonom, siap jadi akuntan. Tapi tak ada lembaga pendidikan yang mempersiapkan calon suami, calon istri, calon ayah, calon ibu. Mana porsi pendidikan itu? Dan yang paling bahaya zaman sekarang apa? Banyak pendidikan tentang masalah rumah tangga ini dianggap tabu, dibahas dalam keluarga. Orang tua menganggap, udahlah pandai sendiri nanti itu. Akhirnya apa? Banyak anak-anak merujuk pada referensi yang salah. Buka website ini, buka website itu. Yang nggak betul informasinya. Maka dari itu, ya di Malaysia pernah angka perceraian itu tinggi. Tapi setelah dibuat kebijakan, tak boleh menikah kecuali setiap yang mau menikah harus sudah punya sertifikat lulus kursus pranikah. Mau menikah, mau didaftarkan, mana sertifikat? Dan itu saya sudah lihat. Waktu saya kuliah di sana, itu bukan sebentar. Nah, kadang-kadang kita di sini dapat sertifikat, walaupun tak pernah ada kursusnya. Nah, ini nggak boleh lagi dianggap main-main. Kenapa? Ancaman dan tantangan yang siap menggerogoti keutuhan rumah tangga sekarang makin berat. Nah, insya Allah ke depan kita akan terus memperbincangkan bukan hanya dari sisi teori, tapi kita coba kaitkan dengan tantangan masa kini dan bagaimana pandangan hukum Islam. Contoh kecil, banyak zaman sekarang tren di kalangan pasangan menikah baru yang namanya child free. Orang nikah tapi dari awal suami istri sama-sama bilang kita nggak punya anak ya. Gimana? Kalau nikah yang salah satu tujuannya adalah memperoleh keturunan, dari awal memang udah nggak pengen punya keturunan dan itu dipromosikan. Tentunya ini sesuatu yang patut untuk kita cermati. Demikian yang dapat saya sampaikan di pertemuan pertama kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.